Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Zakaria 3 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Yesus Kristus saja pengantara kita, umatnya. Adalah suatu fakta historis yang sangat menarik tentang hidup umatnya di dalam perjanjian lama. Jabatan imam besar tidak dapat dibandingkan dengan jabatan hamba Tuhan. Pada bagian ini kita membaca mengenai janji Tuhan kepada Yosua. Jika ia dan keturunannya taat, maka mereka akan tetap menjadi imam yang melayani bait Allah. Di ayat 7. Namun, apa yang kita temukan ketika membaca kitab-kitab Injil? Rupanya imam-imam di masa Tuhan Yesus begitu bobroknya sampai mengizinkan pelataran bait Allah dipakai berjualan dengan tidak jujur. Matius 21 ayat 12-13. Akhirnya pada tahun 70 sesudah Masehi, ketika bait Allah diruntuhkan oleh Kekaisaran Romawi, maka sistem keimaman tidaklah ada lagi. Bukankah justru ini hal yang baik? Mungkin kita berpikir demikian. Toh mereka orang-orang yang korup. Masalahnya adalah bahwa imam besar memiliki tugas yang sangat penting. Di dalam perjanjian lama, imam besar adalah pengantara antara Tuhan dan umat Israel, umat pilihannya itu. Itulah sebabnya mereka adalah satu-satunya yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus di bait Allah. Itu pun hanya setahun sekali untuk membawa persembahan dan memohon agar Tuhan mengampuni Israel, umat pilihannya itu. Jika tidak ada imam besar, siapakah yang dapat menjadi pengantara kita, umat ciptaan dan miliknya ini? Untungnya bagi seluruh umat manusia milik Tuhan bahwa nubuatan ini bukan nubuatan bersyarat saja, tetapi juga nubuatan anugerah. Entahkah keturunan imam besar Yosua taat atau tidak, Tuhan berjanji akan mendatangkan Sang Tunas, yakni Mesias. Jadi kalaupun keturunan imam besar Yosua tidak taat, umat Tuhan termasuk kita di dalamnya masih memiliki imam besar yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ibrani 4 ayat 14. Sesungguhnya adalah merupakan hal yang wajar untuk minta tolong orang lain, misalnya hamba Tuhan, untuk mendoakan. Masalahnya adalah apa yang menjadi dasar tindakan kita. Apakah suatu anggapan bahwa perlu pengantara antara kita dan Tuhan? Di sepanjang sejarah kehidupan umat milik Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita, umatnya ini, bahkan sampai hari ini, praktek
menjadikan manusia, khususnya orang-orang kudus, sebagai pengantara kepada Tuhan terjadi. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran yang alkitabiah. Apabila kita meminta untuk didoakan oleh orang lain, ingatlah bahwa Tuhan pun ingin mendengar doa yang keluar dari hati, lidah, mulut kita ini sendiri. Datanglah kepada Tuhan, bersembah sujud, memohon kepadanya, memuji memuliakan namanya secara pribadi maupun secara hidup keluarga, sebelum meminta orang lain mendoakan diri kita. Telinga Tuhan tidak hanya untuk mendengarkan doa orang-orang yang memang dikhususkan untuk kita sebagai pelayan firman atau orang-orang kudus. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada 1 Timotius 2 ayat 5 ini. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah kehidupan manusia secara manusiawi 100% untuk menjadi pengantara antara kami, umat-Mu ini, dengan Engkau sendiri, Allah Bapa kami. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang esa, yang mau mengangkat kami senantiasa untuk tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi senantiasa apabila ada pergumulan yang sedang kami hadapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan sakit penyakit apapun, kami mohon di dalam segala keberadaan kami ini, Tuhan berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kami semua dari segala penyakit apapun juga itu. Kami serahkan doa dan harapan kami ini dengan penuh harap hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami atas hidup kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.